teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pelajaran ini, ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya, Ibu. Ibu. Berapa siswa yang ada di sini? Ada 20, Ibu. 20. Siapa saja yang tidak hadir? Jaywanti tadi Ibu ada di titik surat. Hanya Jaywanti saja? Iya, Ibu. Oke. Sakit ya? Iya, Ibu. Ya. Oke, sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Ibu. Siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu ingin tahu seberapa paham kalian tentang materi kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran apa yang kita belajar kemarin? Saya, Ibu. Iya, apa? Reaksi redoks, Ibu. Reaksi redoks. Apa itu sebenarnya reaksi redoks? Nah, baik, Ibu. Reaksi redoks itu, Ibu, terbagi atas dua, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, di mana reaksi redoks itu adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi suatu unsur. Nah, sedangkan oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi suatu unsur. Ya, tepat sekali apa yang dijelaskan dengan Akbar. Nah, apa sih sebenarnya hubungannya materi yang kemarin dengan materi hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang, Ibu kasih lihat ya, notasi sel volta dan kespontanan reaksi. Oke, bisa dicatat materi hari ini. Ya, Ibu. Yang pertama kita masuk pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Kemudian indikator yang harus dicapai yaitu menjelaskan notasi sel volta dan kespontanan reaksi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu yang pertama, perhatikan, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan notasi sel volta dan kespontanan reaksi. Oke? Jadi kalian harus tahu apa itu notasi sel volta dan apa itu kespontanan reaksi. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menampilkan contoh notasi sel volta lalu menganalisis proses yang terjadi. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu peserta didik mampu menuliskan notasi sel volta dan menentukan reaksi spontan. Oke? Ya, Bu. Lanjut kita pada materinya. Sebelum itu kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu sel volta. Salah satu bisa membacanya? Nah, Ibu. Ya. Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Ya, betul sekali. Dan di mana dia dari energi kimia, ya energi kimia dari reaksi redoks kemudian diubah menjadi energi listrik, ya. Sudah positif. Secara umum, sel volta tersusun dari yang pertama anoda. Nah, untuk anoda sendiri dia bermuatan negatif, ya. Ingat-ingat, untuk katoda dia yang bermuatan positif. Untuk elektrolit dia yang menghantarkan arus listrik. Kemudian untuk rangkaian luarnya, nah untuk rangkaian luar ini dia kawat konduktor yang menghubungkan antara anoda dan katoda. Ingat ya, dia kawat yang menghubungkan. Oke. Kemudian ada jembatan garam. Ya. Jembatan garam ini bisa terbuat dari agar-agar, bisa dari buah-buahan, bisa ya. Ya, Bu. Kemudian, nah kita masuk pada notasi sel volta. Coba Akter baca pengertiannya notasi sel itu apa? Notasi sel itu merupakan notasi yang menggambarkan penyederhanaan dari sebuah proses atau reaksi pada sel volta. Ya, betul sekali. Dia merupakan penyederhanaan. Nah, notasi sel volta ini ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti, ya. Ketentuannya apa saja? Nah, ini dia ketentuan yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama ada L. Nah, L itu apa? L itu logam yang mengalami oksidasi dengan fasa solid, ya. Kemudian ada sekat pemisahnya. Ada sekat pemisah antara ion dan logam. Kemudian setelah itu ada lagi yang mengalami oksidasi, fasanya itu aqueous, ya. Kemudian setelah itu ada jembatan garam. Nah, setelah
kemudian dilanjut lagi dengan logam yang mengalami reduksi dengan fasa solid, ya. Oke. Ingat-ingat terus ini ketentuan memang yang harus dipakai. Ya, Bu. Jika ditanyakan notasi sel volta, maka ketentuan ini yang harus Anda tuliskan. Ya, Bu. Oke. Sudah paham sampai di sini? Paham Bu. Kalau sudah paham, kita masuk pada kespontanan reaksi. Ya. Baca dari Yati. Kespontanan reaksi. Reaksi spontan merupakan reaksi yang dapat berlangsung pada kondisi standar. Reaksi spontan ini ditandai dengan harga potensial sel. Harga potensial selnya bernilai positif. Reaksi tidak spontan merupakan reaksi yang tidak dapat berlangsung pada kondisi standar. Reaksi tidak spontan ini ditandai dengan nilai potensial sel yang bernilai negatif. Ya, betul sekali ya. Pokoknya kalian ingat-ingat terus saja untuk pelajaran kespontanan reaksi ini, yang kalian membedakan itu hanya positif negatifnya. Kalau dia spontan, maka selnya, harga nilai selnya dia positif. Aktor perhatikan. Iya Bu. Kalau dia tidak spontan, maka dia harga selnya dia negatif, ya. Nah, untuk memprediksi reaksi berlangsung spontan atau tidak, dia bisa menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu dia harus menghitung harga potensial sel. Yang kedua dengan cara menggunakan darat volta. Nah, yang Ibu ajarkan di sini yaitu menggunakan dengan cara darat volta terlebih dahulu, ya. Pada materi ini kita belajar tentang darat volta terlebih dahulu. Bisa perhatikan ini darat voltanya, ya. Bisa Ibu. Nah, untuk darat volta ini sendiri dia terletak dari sebelah kiri, dia lebih reaktif daripada logam-logam yang berada di sebelah kanannya. Ya. Oleh karena itu, logam yang terletak di sebelah kiri dia akan mendesak dengan logam yang berada di sebelah kanan. Oke? Sehingga logam yang lebih kiri itu yang lebih reaktif. Oke, di sini untuk mengetahui spontan dan tidaknya, Ibu ada video yang harus kalian lihat. Ya, mungkin suaranya tidak bisa terdengar dengan jelas, maka di sini Ibu tuliskan untuk alat bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada tabung reaksi 2 buah, kemudian ada rak tabung, kemudian ada spatula, ada aquades, ada CuSO4, ada logam Cu, ada serbuk besi. Oke, kemudian ambil di sini ambil tabung reaksi yang pertama, kemudian masukkan CuSO4-nya dan larutkan dengan aquades, ya. Dilarutkan dengan aquades. Kemudian kita homogenkan, ya. Kemudian kita homogenkan. Setelah itu hasil yang dilihat. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan serbuk besi. Oke, setelah ditambahkan dengan serbuk besi, kita homogenkan kembali. Nah, itu hasilnya yang terlihat, ya. Bisa kalian amati. Itu hasil yang terlihat. Kemudian pada tabung reaksi 2-nya ditambahkan dengan FeSO4, ya. FeSO4 kemudian dilarutkan dengan aquades. Ya. Setelah itu ditambahkan dengan logam Cu. Ya, oke, setelah ditambahkan kita lihat hasilnya. Itu hasil yang terdapat pada tabung reaksi pertama. Ya. Kemudian ini yang terdapat di hasil tabung reaksi kedua. Setelah kita menonton video ini, Ibu tanya kepada kalian, apa yang kalian dapat simpulkan dari video ini? Saya, Ibu, Ya, silakan dari Yati. dari tabung reaksi pertama itu kan CuSO4 ditambahkan dengan serbuk besi. Ya, hasilnya itu spontan karena dia ada perubahan warna dari biru ke dari warna biru ke menghasilkan warna kecoklatan dan ada endapan. Nah, untuk tabung reaksi 2 dari FeSO4 ditambah logam Cu itu hasilnya tidak spontan karena warnanya tetap dan tidak ada endapan. Ya, betul sekali yang dijelaskan oleh Daryati, ya. Bahwa di sini untuk mengetahui reaksi spontan dan tidak spontan melalui demonstrasi,
kemudian berubah warna. Kemudian satu lagi ada suhunya terasa panas. Kalau yang spontan. Kalau yang tidak spontan, dia tidak terjadi perubahan warna, seperti tadi warnanya tetap warna kuning, kemudian dia tidak terdapat endapan. Itu tidak spontan. Sehingga kita bisa kembali lagi pada deret voltanya. Kita bisa lihat pada deret volta untuk melihat spontan dan tidak spontannya. Dia dari tadi kan CU dengan FE. Di sini yang duluan FE atau CU? Ya, FE duluan daripada CU ya. Sehingga FE itu lebih spontan daripada CU. Karena dari kiri ke kanan dia akan mendesak. FE akan mendesak CU. Karena dia kan semakin reaktif kan yang kiri. Jadi dia semakin ke kanan itu semakin reaktif begitu ya. Oke, dan sampai sini untuk materi ini ada pertanyaan? Ada, Ibu. Oke, berarti sudah Ibu anggap sudah paham ya? Ibu. Kalau sudah paham, Ibu akan bagikan kalian LKPD ya, diisi. Di sini Ibu kasih waktu kalian 15 menit karena hanya untuk menentukan notasi sel dan kespontanan reaksi saja ya. Jadi diisi ya. Oke. Baik, sudah 15 menit ya. Silakan kelompok 1 presentasikan ke depan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryati. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan di sini, jelaskan pengertian notasi sel, reaksi spontan dan reaksi tidak spontan menurut pemahaman Anda. Nah, menurut kelompok kami, untuk notasi sel adalah notasi yang menggambarkan penyederhanaan dari sebuah proses atau reaksi sel volta. Untuk reaksi spontan adalah reaksi yang berlangsung pada kondisi standar. Sedangkan reaksi tidak spontan adalah reaksi yang tidak dapat berlangsung. Ya. Silakan duduk. Ada yang sama jawabannya? Saya, Ibu, sama. Ya, oke, bagus. Udah, oke, silakan kelompok 2. Yang nomor 2 ya. Yang lainnya dipahami ya? Ya, Bu. Ibu. Oke. Ini contohnya ya. Oke, Ibu jelaskan di sini beri penguatan. Siapa jawabannya sama seperti ini? Saya, Bu, sama. Ya, oke. Sesuai dengan ketentuan yang kita tadi ya, bahwa kalau mengerjakan notasi sel volta, yang pertama harus ada apa ini? Logam yang mengalami oksidasi. Ya, kemudian ada apa ini? Sekat pemisah. Ya, antara apa? Logam dan ion. Oke, kemudian setelah itu ada apa lagi? Ada logam yang mengalami Oksidasi juga ya. Ya, oke. Logam yang mengalami oksidasi lagi dengan fase aqueous, kemudian ada jembatan garam. jembatan garam, kemudian lanjut dengan logam yang mengalami reduksi, kemudian ada sekat pemisah dan lanjut dengan Kalau dia mengalami reduksi lagi dengan fase pada solid. Ya, oke. Ibu anggap kalian sudah paham semua, ya. Sebelum itu, Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberi kalian kuis, ya. Kuis terlebih
Deskripsikan reaksi berikut. Apakah reaksi tersebut berlangsung spontan atau tidak? Ya. A. Mg solid ditambah Zn2 plus aquos menghasilkan Zn solid ditambah Mg2 plus aquos. Sudah? Oke. B. Ni solid ditambah Cu2 plus aquos menghasilkan Cu solid ditambah Ni2 plus aquos. Oke, sudah? Kerjakan 5 menit. Ya, kumpulkan. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengumumkan kelompok yang aktif ya. Kelompok aktif pada pagi hari ini yaitu kelompok dari Daryati, kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu. Untuk menambah motivasi lagi kalian lebih belajar, maka Ibu akan memberi kalian reward atau hadiah ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, semoga lebih giat lagi belajarnya, kedepannya lebih semangat lagi, oke? Ibu, terima kasih. Oke, salah satu orang membacakan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan Aksen. Jadi kesimpulannya notasi sel volta adalah notasi yang menggambarkan penyederhanaan dari sebuah proses atau reaksi sel volta. Kemudian reaksi spontan, yaitu reaksi yang berlangsung pada kondisi standar. Kemudian reaksi yang tidak spontan, yaitu reaksi yang tidak dapat berlangsung. Ya, oke, baik. Di sini Ibu memberikan penguatan sedikit ya bahwa pada pembelajaran hari ini untuk notasi sel volta dia merupakan penyederhanaan di mana harus menggunakan aturan-aturan tertentu, yaitu ada yang tadi ada sekar misah, ada jembatan garam, kemudian ada logam yang mengalami reduksi dan logam yang mengalami oksidasi ya. Kemudian untuk reaksi yang spontannya, pokoknya kalian harus ingat-ingat, jika harga SL-nya dia positif, berarti sudah pasti dia spontan. Kalau dia SL-nya dia negatif, berarti dia tidak spontan. Itu saja intinya ya. Kemudian lihat jarak voltanya tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memberi doanya. Baik, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sekian yang Ibu dapat sampaikan. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan ketika mengajar ya. Oke. Ibu ingatkan kepada kalian, Ibu tegaskan bahwa pembelajaran kita besok itu belajar tentang cara menghitung potensial sel. Cara menghitungnya ya. Jadi kalian harus belajar di rumah, belajar baik-baik. Besok akan Ibu tanya kembali, oke?